Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya dengan Ibu Nyimas Sereni Aisyah. Sekarang kita pertemuan kedua ya. Kemarin kita sudah sedikit menjelaskan tentang apa itu koperasi. Baik, sebelum kita ke awal materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan lagi ya apa itu koperasi. Koperasi dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Jadi tujuannya itu tidak lebih dari memenuhi kebutuhan bersama, terutama pada bidang ekonomi. Koperasi juga dipahami sebagai badan hukum yang didirikan berdasar asas kekeluargaan. Jadi, menganut prinsip ekonomi kerakyatan, dibentuknya sebuah koperasi persetujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Siapapun dapat mendirikan sebuah koperasi, baik perorangan maupun badan hukum. Modal dari usaha koperasi ini didapat dari seluruh anggotanya, sehingga jalan usahanya ini harus menyesuaikan aspirasi serta kebutuhan bersama. Ada yang tahu kata koperasi ini diambil dari bahasa apa? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan. Kata koperasi ini diambil dari bahasa Inggris, artinya cooperation, yang berarti kerjasama. Jadi, sistem pengelolaan koperasi didasarkan pada asas kekeluargaan dan kehidupan berdemokrasi, agar lebih paham tentang seluk-beluk koperasi. Di sini Ibu akan menjelaskan seperti apa koperasi ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan koperasi menurut Arifinal Caniago, yang artinya dia mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengelolaan sebuah koperasi para anggotanya dapat dengan bebas untuk keluar dan masuk dari badan usaha tersebut. Nah, koperasi ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan lain yang ada di koperasi ya. Jadi, tujuan koperasi itu ada 3. Yang pertama, membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi serta para anggotanya, masyarakat sekitar. Yang kedua, membantu pemerintahan mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Nah, Ibu nanti akan menjelaskan juga nih fungsi perkoperasian dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebut ada 4 fungsi dan peran koperasi. Yang pertama, ada membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, dalam perannya, koperasi kerap memberi bantuan seperti kredit atau pinjaman dana kepada anggota dalam hal finansial. Pembentukan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat berbentuk primer dan sekunder. Nah, kalau koperasi primer itu, koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang seorang. Nah, kalau koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dari beranggotakan koperasi. Nah, sementara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Ada 4 jenis koperasi, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Nah, yang pertama, koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. Nah, yang kedua, itu ada koperasi produsen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang diberikan dan dihasilkan anggota kepada anggotanya atau non-anggota. Yang ketiga, ada koperasi jasa. Nah, koperasi jasa ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Nah, yang keempat, ada koperasi simpan pinjam. Dia menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggotanya. Nah, sayangnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tadi itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, oleh karena itu, Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku di Indonesia masih di aturan lama, yaitu di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, di pasal 5 itu disebutkan prinsip pelaksanaan koperasi sebagai berikut. Yang pertama, ada keanggotaan bersifat sukarela atau terbuka. Nah, yang kedua, itu pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, ada kemandirian. Dan dalam mengembangkan koperasi juga wajib menerapkan prinsip yang pertama, ada pendidikan perkoperasian. Yang kedua, ada kerjasama antar koperasi. Nah, jadi siapapun dapat bergabung menjadi anggota koperasi, maka pengelolaan mengedepankan asas demokrasi dalam menetapkan keputusan segala hal mengenai koperasi dilakukan dengan cara musyawarah atau voting suara terbanyak. Jadi, para anggotanya itu dihasilkan dari voting suara terbanyak ya. Nah, jadi itu saja yang Ibu sampaikan materi hari ini. Nanti untuk minggu depan kita akan membahas materi yang lain ya. Dan untuk kelompok nanti kita akan bagi, nanti Ibu akan kasih tahu ke ketua kelas ya untuk membagi kelompok dan materi apa untuk di minggu depan. Baik, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.